Selama ini Netanyahu dinilai lakukan kesalahan fatal. Ini hingga sekarang militer Israel minta peningkatan anggaran. Apa yang terjadi? Pasukan Pertahanan Israel (IDF) meminta kenaikan anggaran yang besar agar bisa menyiapkan serangan terhadap program nuklir Iran dengan baik. Kabar tersebut mulanya dihembuskan oleh penyiar Publikan pada Rabu 14 Juli. IDF meminta kenaikan anggaran dalam diskusi awal tentang perumusan anggaran. Kan melaporkan diskusi tersebut dilangsungkan saat Israel mempersiapkan kemungkinan jika upaya pengaktifan kembali perjanjian nuklir Iran gagal membuahkan hasil. Secara terpisah menurut laporan Channel 12 pada Rabu, IDF menuduh mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang kini menjadi oposisi gagal mempersiapkan skenario seperti itu. Militer Israel tersebut mengklaim Netanyahu tidak mengalokasikan dana yang diperlukan untuk menyusun serangan militer yang mungkin diperlukan dalam beberapa bulan mendatang jika Israel ingin menyerang Iran sebelum memiliki kapasitas ledakan nuklir. Melansir The Time of Israel, operasi semacam itu memerlukan persiapan yang signifikan. Para perwira di IDF khawatir jika terjadi keterlambatan dalam perencanaan dapat mengarah pada skenario di mana Israel hanya bisa memberikan ancaman kosong belaka. Channel 12 mengutip seorang sumber yang dekat dengan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengenai rencana kenaikan anggaran tersebut. Sumber tersebut mengatakan pengabaian Netanyahu memungkinkan Iran mencapai titik paling maju dalam program nuklirnya. Sumber itu melontarkan pernyataan itu sebagai tanggapan atas sebuah opini yang diterbitkan oleh oposisi di surat kabar Hayom yang pro Netanyahu. Dalam opini tersebut, penulis mengklaim bahwa pemerintah baru yang dipimpin Bennett hanya diam saja ketika Iran menciptakan bom. Pada Rabu, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz berseru agar Tel Aviv meningkatkan persiapannya dalam rangka kemungkinan Iran memperoleh senjata nuklir. Dalam pidatonya, Gantz menyerukan agar pemerintah mengizinkan Dinas Keamanan Negara untuk mempertahankan superioritas militer. Untuk menjamin keberadaan kita yang aman dan memajukan perdamaian, kata Gantz, semua ancaman itu menuntut kita mempercepat dan meningkatkan kesiapsiagaan kita untuk menjalankan misi kita tidak bertahan hanya dengan kata-kata, sambung Gantz. Sebelumnya diketahui bahwa Israel diduga telah melakukan serangan dunia maya terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Natanz milik Iran. Menurut intelijen Amerika Serikat, serangan ini akan memperlambat program nuklir Iran hingga 9 bulan. Pada Minggu 11 April 2021, Behrouz Kamalvandi, juru bicara Organisasi Energi Atom Iran, mengatakan bahwa jaringan tenaga nuklir Natanz tiba-tiba padam. Ketua AEOI Ali Akbar Salehi mengatakan insiden itu merupakan sabotase dan terorisme nuklir. Mengutuk langkah tercela ini, Republik Islam Iran menekankan perlunya komunitas internasional dan Badan Energi Atom Internasional untuk menangani terorisme nuklir ini, kata Salehi. Iran berhak menindak pelaku, tambahnya. Dilansir The Guardian, Kementerian Luar Negeri Iran menuduh Israel melakukan sabotase itu. Iron Dome nyaris merudal jatuh jet tempur F-15 Israel saat Perang Gaza. Sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa sebuah rudal interceptor dari sistem pertahanan Iron Dome nyaris menghantam jet tempur F-15 Israel selama perang dengan milisi Palestina di Gaza baru-baru ini. Angkatan Udara Israel pada hari Rabu mengakui insiden yang hampir menjatuhkan pesawat tempurnya sendiri tersebut.
Mengutip laporan Channel 12, selama pertempuran Mei lalu, sebuah rudal interceptor dari sistem pertahanan Iron Dome yang ditembakkan ke sebuah roket yang diluncurkan dari Gaza. Namun operator Iron Dome secara tidak sengaja mengunci sebuah pesawat F-15 yang terbang di atas jalur Gaza. Rudal interceptor itu akhirnya diledakkan oleh operator Iron Dome beberapa saat sebelum mengenai jet tempur F-15. Bahkan pecahan peluru dari misil interceptor menghantam pesawat tempur tersebut. Laporan sedikit berbeda dari Channel 12 mengatakan rudal pencegat itu ditembakkan dengan sengaja ke F-15 setelah salah mengidentifikasikannya sebagai roket Gaza yang menuju ke Israel. Itu adalah keajaiban bahwa tidak ada yang terluka, bunyi laporan tersebut yang dikutip Time of Israel Kamis 15 Juli. Kedua laporan stasiun televisi itu mengatakan IAF mengkonfirmasi insiden tersebut memang benar-benar terjadi dan mencatat bahwa itu terjadi pada puncak konflik selama rentetan berat roket yang ditembakkan ke Israel dari Gaza. Militer Zionis mengatakan bahwa pelajaran sedang dipelajari dari insiden tersebut. Ini adalah insiden yang kompleks di mana angkatan udara diharuskan untuk mencegat roket dan pada saat yang sama menyerang Gaza, kata militer dalam sebuah pernyataan di Channel 12. Kami sedang menyelidiki insiden tersebut untuk melakukan perbaikan serta melanjutkan untuk menjalankan misi demi keselamatan orang-orang di Israel. Insiden yang dilaporkan pada hari Rabu bukanlah peristiwa pertama yang diakui publik di mana Iron Dome mengunci sebuah pesawat Israel. Setelah pertempuran Mei lalu, tentara Zionis mengakui bahwa sistem pertahanan rudal Iron Dome telah menembak jatuh salah satu drone pasukan pertahanan Israel. Menurut harian Haaretz yang pertama kali melaporkan jatuhnya pesawat tidak berawak Skylark, insiden itu menimbulkan kekhawatiran di Angkatan Udara Israel, mengingat keharusan bagi pertahanan udara negara itu dapat mengidentifikasi pesawat musuh dan menjatuhkannya. Laporan itu yang tidak mengutip sumber mengatakan kemampuan Iron Dome untuk membedakan antara pesawat yang bermusuhan dan tidak bermusuhan adalah alasan utama otoritas penerbangan internasional memberi Israel lampu hijau untuk menjaga wilayah udaranya tetap terbuka untuk penerbangan komersial selama pertempuran. Selama Operation Guardian of the Walls, nama IDF untuk perang 11 hari yang dimulai pada 10 Mei setelah milisi Palestina menembakkan roket ke Yerusalem di tengah meningkatnya ketegangan Israel Palestina atas kota itu. Kelompok perlawanan di Gaza menembakkan lebih dari 4.300 roket ke Israel, banyak diantaranya dicegat oleh sistem Iron Dome. IDF merespon dengan sekitar 1.500 serangan udara terhadap target-target di Gaza, serta mencegat sejumlah drone yang diluncurkan ke Israel.